dalam kehidupan sehari-hari, otak Anda memproduksi gelombang gamma hanya pada saat konsentrasi ekstrem, ketika Anda memecahkan masalah sulit atau memiliki ide jenius. Itu adalah frekuensi kejernihan maksimum. Apa yang kami temukan adalah bahwa dalam otak yang mati, aktivitas ini puluhan kali lebih intens daripada ketika orang tersebut masih hidup dan sadar. Di sini fisika kehidupan hancur, dari mana sistem tanpa baterai, tanpa glukosa, dan tanpa oksigen mendapatkan energi untuk kinerja setingkat olimpiade ini. Penjelasan standar selalu hipoksia. Para skeptis mengatakan bahwa kekurangan oksigen membuat otak mengalami korsleting, menembakkan sinyal acak. Namun kami menguji teori ini. Kekurangan oksigen menghasilkan kekacauan, kebisingan, dan ketidakteraturan. Sinyal seharusnya melemah dan pecah. Apa yang kami lihat pada grafik adalah kebalikan dari kekacauan. Kami melihat sinkronisasi yang sempurna. Area otak yang biasanya tidak banyak berkomunikasi satu sama lain, seperti bagian visual dan bagian memori, tiba-tiba terhubung dengan harmoni mutlak. Ini seolah-olah di sebuah kantor yang listriknya padam. Semua komputer menyala sendiri dengan daya maksimum untuk menyelesaikan satu tugas mendesak dan terkoordinasi sebelum sisa energi habis. Untuk memahami tujuannya, kami melihat studi lama yang dilakukan pada tikus di Universitas Michigan dan menganalisis ulang data mentahnya. Pola yang ditemukan pada hewan saat kematian identik dengan manusia. Ada struktur fase, sangat mirip dengan proses mengompresi berkas penting sebelum mengirimnya. Alam itu hemat, ia tidak membuang sumber daya. Jika Anda hanyalah organisme biologis yang akan berhenti ada, tidak masuk akal menghabiskan tetes energi terakhir untuk mengorganisir memori. Lonjakan terakhir ini hanya masuk akal jika ada kebutuhan untuk mentransfer data keluar. Jumlah informasi yang diproses dalam beberapa detik ini sangat besar. Kecepatan penembakan neuron begitu tinggi, sehingga menjelaskan mengapa begitu banyak orang mengatakan mereka melihat seluruh hidup mereka melintas di depan mata. Jauh dari sekadar nostalgia atau imajinasi, ini adalah pembuangan data yang cepat. Otak sedang memindai setiap memori, setiap aroma, setiap wajah, dan setiap emosi, mengemas semuanya itu menjadi sinyal yang padat dan kompleks. Banyak yang mencoba menjelaskan penglihatan ini dengan kimia. Mereka berbicara tentang DMT, zat yang konon dilepaskan tubuh pada saat kematian, yang menyebabkan halusinasi. Namun analisis kuantitatif aksioma meruntuhkan hipotesis ini karena alasan mekanis yang sederhana, sirkulasi darah, agar obat dapat berefek dan menciptakan halusinasi yang kompleks dan terstruktur. Obat itu perlu mengalir melalui darah ke reseptor yang tepat. Tapi jantung sudah berhenti, darah tidak bergerak. Reaksi kimia terlalu lambat untuk menjelaskan sinkronisasi instan yang kita lihat di seluruh otak pada saat bersamaan. Satu-satunya penjelasan yang tersisa membawa kita ke perbatasan fisika kuantum. Sinyal tidak bepergian melalui reaksi kimia, tetapi melalui koherensi. Di mana kimia gagal, listrik dan getaran mengambil alih. Kami menganalisis catatan mengesankan dari pasien beta-7, seorang pria berusia 87 tahun yang meninggal saat sedang dipantau untuk mendeteksi kejang. Kami memiliki, untuk pertama kalinya, catatan lengkap dan tanpa henti tentang kematian. Pada saat tepat jantungnya berhenti, belahan otak kiri, yang bertanggung jawab atas logika dan bahasa, mulai padam. Namun belahan otak kanan, rumah bagi intuisi, seni, dan kreativitas, menyala seperti api unggun. Kemudian, kedua sisi masuk ke dalam sinkronisasi yang langka. Pasien beta-7 tidak hanya sedang sekarat, ia sedang memasuki keadaan kesadaran super. Ia lebih sadar pada momen terakhir itu daripada selama bertahun-tahun hidupnya. Ini menciptakan paradoks waktu. Karena frekuensi pemrosesan sangat tinggi, persepsi waktu pasien berubah drastis. Apa yang bagi dokter di ruangan berlangsung 2 menit, upaya resusitasi. Bagi kesadaran pasien bisa terasa berjam-jam, berhari-hari, atau bahkan selamanya. Waktu berhenti menjadi garis lurus dan meluas. Data yang paling meresahkan dari penyelidikan ini adalah arah dari jeritan listrik terakhir ini. Medan elektromagnetik yang dihasilkan tidak hanya menghilang ke udara sebagai panas, ia memiliki arah.
Ada orientasi vektor dalam sinyal tersebut, seolah-olah ia sedang mencari koneksi. Radio hanya menangkap musik, bukan menciptakannya. Jika Anda menghancurkan radio dengan palu, musik berhenti bermain di ruangan, tetapi gelombang radio tetap ada di udara. Apa yang kami amati di rumah sakit adalah momen ketika penerima rusak dan sinyal, menyadari kegagalan kritis pada peralatan, memutuskan sambungan. Lonjakan energi ini adalah upaya kesadaran untuk membebaskan diri dari biologi yang tidak berfungsi lagi. Sekarang setelah kita tahu bahwa sinyal tidak padam, tetapi terlontar keluar, kita perlu mengikuti jejaknya. Ia tidak melayang-layang di ruang rumah sakit. Ia masuk ke saluran transportasi khusus. Jutaan orang mendeskripsikan saluran ini sebagai terowongan gelap dengan cahaya di ujungnya. Dan sains menghabiskan waktu bertahun-tahun mengatakan bahwa ini hanyalah mata yang gagal berfungsi. Namun data menunjukkan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan mata. Ini adalah struktur fisik nyata, dan kita akan memasukinya untuk memahami bagaimana mungkin bepergian lebih cepat dari kecepatan cahaya tanpa beranjak dari tempat. Apa yang terjadi dengan sinyal listrik dan sadar yang terlontar dari otak yang sekarat? Ia tidak melayang tanpa tujuan di langit-langit kamar rumah sakit. Ia segera masuk ke dalam struktur transportasi yang telah diubah oleh budaya populer menjadi klis film dan buku murah. Terowongan terkenal dengan cahaya di ujungnya. Selama beberapa dekade, sains serius memutar bola mata terhadap laporan ini, memperlakukannya sebagai cerita rakyat atau halusinasi. Namun ketika kami menyisihkan prasangka dan melihat geometri fenomena ini, kami menyadari bahwa kami berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih kompleks daripada kegagalan penglihatan. Penjelasan medis standar untuk terowongan selalu iskemia retina. Ketika tekanan darah turun, penglihatan periferal menggelap terlebih dahulu, hanya menyisakan titik cahaya pusat. Para dokter mengatakan itu seperti melihat melalui sedotan, dan otak menafsirkannya sebagai terowongan. Namun teori ini memiliki lubang besar ketika dibandingkan dengan data nyata para penyintas. Hilangnya penglihatan karena pingsan bersifat statis, itu adalah noda gelap yang menutup perlahan. Apa yang dideskripsikan orang dalam pengalaman hampir mati adalah gerakan. Itu adalah akselerasi yang dahsyat. Untuk memahami perbedaan antara pingsan dan bepergian, kami menganalisis laporan dari mereka yang mengerti tentang kecepatan dan hilangnya kesadaran, pilot jet tempur dan astronaut. Kasus Vektor 4 sangat mencerahkan. Seorang pilot berpengalaman terbiasa menahan gaya gravitasi ekstrim di sentrifuge dan pertempuran udara, mengalami henti jantung selama operasi. Ia tahu persis bagaimana rasanya penglihatan terowongan yang disebabkan oleh kurangnya darah di otak. Ia sudah sering merasakannya di kokpit. Namun apa yang ia deskripsikan di meja operasi tidak ada hubungannya dengan fungsi tubuh. Ia tidak sedang kehilangan penglihatan, ia sedang mendapatkan hiperkesadaran. Ia mendeskripsikan ditarik ke dalam struktur silinder dengan dinding yang sempurna secara geometris, bepergian dengan kecepatan yang tampaknya melampaui kecepatan suara. Tidak ada sensasi pemadaman, melainkan kejelasan mutlak dan perluasan ruang di sekitarnya. Ia tidak sedang pingsan, ia sedang lepas landas. Aksioma memproses ribuan deskripsi serupa dan mengidentifikasi pola pada bentuk terowongan ini. Ia tidak pernah dideskripsikan sebagai tabung yang halus dan lurus. Ia selalu berbentuk spiral. Dindingnya seringkali tampak terbuat dari awan yang berputar, sarang lebah yang bercahaya, atau cincin energi yang berdenyut. Di alam, gerakan spiral adalah bentuk paling efisien untuk mengangkut energi. Air mengalir dalam spiral, badai berputar, galaksi menggulung diri. Lintasan ini mengikuti hukum aliran universal yang sama. Juga ada suaranya. Hampir sepertiga orang tidak hanya melihat terowongan, tetapi mendengarnya. Mereka mendeskripsikan dengungan rendah, getaran intens atau suara mirip angin kencang, atau lonceng raksasa yang berbunyi di kejauhan. Suara ini memiliki frekuensi spesifik yang bertepatan dengan apa yang diprediksi fisika teoretis untuk distorsi ruang waktu. Itu adalah suara lipatan gravitasi. Apa yang kita lihat di sini bukanlah halusinasi visual, melainkan penyeberangan jembatan Einstein-Rosen,
sebuah lubang cacing yang menghubungkan dua realitas yang jauh. Materi biologis tidak bisa melewati jenis portal ini, tetapi informasi murni bisa. Pada saat kematian, tubuh tertinggal seperti cangkang kosong dan kesadaran, yang kini dikonversi menjadi data murni, tersedot oleh saluran transfer ini. Sensasi terbang dengan kecepatan tinggi bukanlah imajinasi, itu adalah persepsi subjektif sedang ditransmisikan melalui jaringan. Dan di sini, orang buta sejak lahir kembali masuk ke dalam persamaan. Bagaimana seseorang yang tidak pernah melihat perspektif, yang tidak tahu apa itu kedalaman visual, atau bagaimana rel kereta api menyatu di cakrawala, bisa berhalusinasi tentang terowongan 3 dimensi yang sempurna.